Ini golongan kritik yang kedua nih. Pertama kritik yang lillahi ta'ala, murni ingin kasih feedback dan masukan yang konstruktif. Yang kedua itu yang karena dia nggak kebagian. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ya ada yang kritik yang nggak tahu apa-apa. Itu yang ketiga ya. Asal kritik aja. Pokoknya saya nggak suka sama dia, saya kritik. Saya tambahin yang keempat, Bang. Kritik karena disuruh lawan. Soal banjir, kayaknya per hari ini belum ada gubernur yang 100% yakin dan mampu menyelesaikan persoalan banjir. Sudah banyak. Ada mulai istilah normalisasi, apalagi tuh yang terkait dengan sungai itu loh, Bang. Ada normalisasi, naturalisasi lah apa intinya. Intinya sungai itu kemudian dia terintegrasi dengan daerah-daerah penyangga yang lain. Tapi per hari ini juga kita tidak menyaksikan itu sebagai sebuah solusi terkait dengan banjir. Atau misalnya bikin sumur resapan. Bikin sumur resapan juga tidak menjadi solusi. Ini di Jakarta kan repot kita. Setiap saat macet, nggak ada jamnya. Mau pagi, mau siang, mau malam. Coba kalau Adi misalnya dari itu keluar tol, mau ke Kuningan, kan macet. Karena apa? Ya, ini manajemen jalannya ini memang belum diatur. Misal terlalu banyak lampu merah. Ya kan, lampu stop ini kan memang yang membuat kemacetan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Adi Prayitno. Sekarang saya mantap nyebutnya Adi Prayitno. Udah hafal betul saya. Siap Bang, terima kasih. Iya. Jangan kau sesali susu yang tertumpah. Iya. Jangan pernah sesali susu yang sudah tertumpah. Ya, kalau kita ambil lagi kena debu kita makan, bukan sehat gitu. Sibuk sekali selama ini ya. Saya lihat luar biasa, hampir setiap hari ada di TV ya. Pokoknya terus selama masih bisa Zoom. Ya. Berbagi pikiran dan pendapat aja, Bang. Ya. Mas perlulah. Masih muda, masih semangat, dan masih diperlukan orang juga. Itu yang paling penting, ya kan? Gitu Bang ya. Orang masih membutuhkan pikiran-pikiran Adi ya untuk membahas, mengulas situasi politik nasional kita. Ya. Sekarang masih ngajar ya di UIN ya? Ngajar Bang. Jadi itu kampung halaman kita lah. Iya. Kayaknya memang selamanya akan di sana. Bahwa kadang banyak juga kampus yang lain minta ngajar tapi takut tidak fokus, takut tidak berbagi waktu dengan baik. Saya itu tipikal orang yang kalau sudah bilang oke, saya harus total. Kalau mengiyakan di tempat lain takut tidak total, tidak maksimal, saya merasa berdosa. Dan itu tipe orang Madura. Ya itu dia. Ya kan, kalau udah memang dagang besi disuruh apapun tetap besi juga. Pabrik rokok ditawarin apa tetap pabrik rokok ya kan. Rokok aja. Terus. Orang Madura. Sebenarnya pengen juga di tempat yang lain ngajar, cuman takut tidak maksimal itu aja. Iya, betul. Banyak kan kawan-kawan gitu. Capek juga. Dan bagi kita nih Bang, ngajar itu yang utama. Yang lain-lain tuh bonus lah Bang. Ya.
Jadi kalau sudah kampus minta, ya diperintahkan ngajar, nguji skripsi, bimbingan, tegak lurus kita. Yang lain nanti dulu deh gitu. Iya, iya. Ya saya kira itu penting, pengabdian ya. Itu kan amal soleh. Ya amal solehnya buat anak-anak mahasiswa yang menurut saya Iya. ini adalah calon pemimpin masa depan lah. Meski banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat kita ini agak kesulitan menjawab. Iya. Karena Antara teori dengan praktek kok beda ya. Iya, bainas sama wal lubang sumur. Jadi teori dan prakteknya itu sangat jauh, Ya, tapi jauh. sebagai dosen ya, sebagai pendakwah politik itu terus yang kita bicarakan. Iya, iya. Pasti kita itu punya satu istilah, yakinlah bahwa suatu waktu itu pasti akan ada cahaya di ujung terowongan. Kalau di HMI kan disebut yakuza. Yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Ya itulah Bang. Mengajar Bang, mengajar. Gitu. Tapi dosen itu banyak yang nggak tahu kan meneliti Bang. Meneliti kita, baik yang kuantitatif ataupun yang kualitatif dan menulis. Jadi makanya banyak juga kawan-kawan dosen itu tidak mau disebut sebagai pengamat. Kesannya pengamat itu tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau dosen dia wajib ngajar, ngupdate informasi, buku, jurnal, Ya. dia menulis gitu ya, dan dia meneliti. Ya bagaimana mau mengajar kalau nggak diisi. Iya kan? Dan ingat kita juga pengabdian loh ke masyarakat. Iya, iya. Jadi bukan hanya politisi, bukan anggota dewan, bukan kepala daerah, kita juga pengabdian, sering bertemu dengan mereka, berdiskusi dan sebisa mungkin apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Nah mestinya dosen seperti kita ini diperhatikan secara serius oleh negara karena kita juga bisa banyak berbuat apapun di negara ini dan ya kita ini masih dianggap orang baik lah Bang. Yang penting kalau masih ada yang menghargai, ya kita bersyukur. Ya sepanjang hidup ini kan butuh lurus aja Bang. Iya. Ada orang yang mungkin marah dikritik ya karena memang ngekritiknya nyerong-nyerong ya, tidak sesuai dengan fakta. Tapi kalau dikritik sesuai dengan fakta banyak orang juga yang bahagia Ya disebut. kritik itu kan ada yang pure kritik, ya kan? Nah, murni memang ingin mengkoreksi, ya kan supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, kan gitu. ya. Ada juga yang mengkritik karena nggak dapat apa-apa, kritik dulu supaya dapat. Oh ada begitu juga ya? Ada juga. Saya baru tahu. Kan banyak orang juga yang seperti Ya, itu. ya, Kan? ya. Ini gua nggak dapat apa-apa nih, gua kritik dulu. Ini golongan kritik yang kedua nih. Pertama kritik yang lillahi ta'ala, murni ingin kasih feedback dan masukan yang konstruktif. Yang kedua itu yang karena dia nggak kebagian. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ya ada yang kritik yang nggak tahu apa-apa. Itu yang ketiga ya. Asal kritik aja. Pokoknya saya nggak suka sama dia, saya kritik. Oh, saya tambahin yang keempat Bang. Kritik karena disuruh lawan. Waduh, itu ada cuannya tuh biasa. Karena sekarang katanya mengkritik pun juga ada ongkos ya. Iya. Ya kan kalau dulu kan demo aja ada ongkos ya. Sekarang kritik juga ada ongkosnya. Karena Abang juga yang suka ngajarin ke kita-kita ini kan. Jadi kita mau ngomong apa nih Bang? Nah ngomong-ngomong kan begini, ini kan sekarang ini lagi rame soal pilkada. Kemarin sudah ada debat pertama ya, Ya. 3 cagup di Jakarta. Nampaknya kan dari apa yang disampaikan itu standar aja, tidak ada belum ada terobosan-terobosan. Dan itu terkesan seperti masih dalam bentuk cerita, mau ini, mau itu, ya kan? Dan kayaknya 5 tahun yang lalu juga calon gubernurnya ngomongnya seperti itu, tapi nggak ada realisasi kan. Nah, jadi justru kita mau minta pendapatnya Adi Prayitno, bagaimana melihat kondisi ini? Pertama begini, ini kan debat kandidat banyak terjadi di ratusan kepala daerah ya. Saya kan di awal di tempat ini juga mengatakan salah satu efek terburuk dari pilkada serentak nasional itu kita tidak punya kemewahan untuk mengetahui bagaimana perdebatan-perdebatan di tempat lain. Di 2024 ini kesannya pilkada secara nasional di 545 kabupaten, kota dan provinsi. Ini yang hanya ada pilkada di Jakarta, Pak. Yang lain itu seakan-akan tidak ada pilkada. Ini kan menurut saya agak kacau. Karena tentu saya ingin tahu bagaimana visi misi yang di Banten, di Jawa Barat,
di Jawa Tengah dan seterusnya, di NTB, di Kalimantan, Sulawesi dan Bali, kan pengen tahu gitu ya. Jadi expose bagaimana kita bisa mengakses visi misi dan gagasan calon-calon pemimpin ini itu tidak ada, dan yang berdenyut seakan-akan hanya di Jakarta. Kan itu yang saya kira formasi bagaimana debat ataupun penyampaian visi misinya itu perlu. Sekalipun saya bukan orang Kalimantan, bukan orang Papua. Ini menyangkut negara kita kok, perlu juga kan ada koreksi, ingin tahu bagaimana keinginan-keinginan mereka itu ingin membentuk sebuah daerah yang lebih konstruktif ya. Kalau bicara tentang Jakarta, sebenarnya gagasannya bagus kok Bang. Mulai dari Ridho, kemudian Dharma Pangrekun sama Kun, kemudian Pramono Anung sama Rano, saya kira bagus ya. Ini kalau pikiran semua kandidat ini dikawinkan dalam satu program, siapapun yang menang nanti, waduh, warga Jakarta ini mantap pasti Bang. Makmur, sejahtera, tak ada lagi macet, tak ada lagi banjir, nggak ada Gen Z yang kemudian terlantar hidupnya, akses terhadap pekerjaan semakin terbuka. Kalau mendengar statement dan visi-visi mereka, indah betul Bang. Semuanya cocok dan semuanya oke. Bisa dibayangkan ketika bicara tentang Gen Z, ada yang namanya co-working kan, iya kan, di co-working, difasilitasi tempatnya, bahkan ada kopi gratis juga. Bahkan bagi Gen Z yang dia kena PHK, ada insentif kalau tidak salah 3 bulan untuk mencari kesempatan-kesempatan yang lain. Mana nggak senang? Itu kan RK yang ngomong, gagasannya bagus. Kemudian Pramono juga ngomong, anak-anak muda ini, Gen Z ini diarahkan untuk masuk dalam industri kreatif, jadi wirausahawan muda dan seterusnya. Itu keren sekali. Itu yang saya kira menjadi penting, termasuk misalnya ide tentang desentralisasi, itu gagasan yang menurut saya bagus ya. Terlepas nanti seperti apa dalam realitasnya, RK ini kan sebenarnya ingin menjelaskan membangun Jakarta itu tidak cukup dari balai kota, tapi juga harus dari bawah, engagementnya dari RT dan RW. Maka kemudian akan ada dana yang kemudian akan diberikan ke RT RW yang 200 sampai 300 juta. Pramono Anung, Rano Karno juga tidak mau kalah, kan ada insentif buat RT dan RW supaya mereka ini juga berdenyut. Ada balai kalau kita menyebutnya balai desa ya, balai yang di tingkat balai rakyat yang mereka akan bentuk. Dan itu sudah ada kan? Betul, dimaksimalkan. Itu menurut saya bagus Bang ya. Tapi kan kalau saya selalu mengatakan bagaimana cara mengukur visi misi dan komitmen mereka. Karena kalau hanya bicara tentang janji, saya kira sudah banyak janji. Termasuk soal mengatasi kemacetan dan kebanjiran. Saya kira semua calon menurut saya mantap lah. Meski ada ide-ide yang orisinal. RK itu misalnya dia menyitir tentang transportasi air. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlampau muncul ya belakangan ini. Transportasi air untuk 13 sungai di Jakarta. Menurut saya menarik juga itu kalau direalisasikan. Kan orang ingin tahu bagaimana bentuk realisasinya. Termasuk misalnya menghindari kemacetan itu kan ada work from home atau work from anywhere. Bagus Bang, saya orang Jakarta Selatan misalnya, mallnya di Jakarta Selatan, tempat kerjanya di Jakarta Selatan, kantornya di Jakarta Selatan. Di Jakarta kan enak Bang, 2 hari ngantor, 3 hari di rumah. Mana tak mantap itu orang Jakarta. Kalau direalisasikan, betul kan Bang? Iya. Termasuk misalnya apa yang disampaikan oleh Pramono gitu ya. Dia bercerita dan ingin ada Trans Jabotabek gitu. Bahkan sampai Cianjur dan Puncak kan. Ada 15 golongan, bukan hanya Trans yang gratis, tapi MRT, LRT dan public transportation yang lain. Mana nggak mantap ini. Nah, cuman kan publik yang ingin tahu itu adalah bagaimana cara menagih janji mereka kalau terpilih. Itu yang sulit. Kata orang Madura itu biasanya calon pemimpin ini kalau sudah dia duduk di kursi, biasanya agak susah untuk bangun Bang. Lupa. Iya. Karena persoalan-persoalan baru masuk kan. Betul. Saya mumpung ingat. Di antara 3 paslon di Jakarta ini kan memang yang seakan-akan ya, bahwa gagasan dan narasi yang saling bersaut-sautan itu antara 1 dan 3. Ridho dan Jakarta Menyala, Pramono sama Rano. Nah, yang calon perseorangan ini belum kelihatan ide-idenya yang sebenarnya bisa mencuri perhatiannya. Karena semua persoalan Jakarta itu dikembalikan kepada adab, Pak. Kalau yang nomor 2 ini kan mencalonkan Pramono jadi presiden.
Iya, jadi calon perseorangan ini semua persoalan, mau banjir, tentang kemacetan, gengsi. Ya konklusinya satu Bang, adalah adab. Kan adab kuncinya, semua persoalan yang kemudian dimunculkan. Peraturan yang beradab, keadilan yang beradab, dan seterusnya. Di antara begitu banyak segmen dalam debat kemarin ya. Satu-satunya yang mendapatkan perhatian publik dari calon perseorangan ini, Pak Dharma Pangrekun sama Kun Kun ini, pernyataannya soal COVID yang konspiratif. Selebihnya sebenarnya statement-statementnya itu tidak terlalu diperhatikan oleh publik. Bahwa ya COVID ini konspirasi aja, akal-akalan orang luar untuk menginfiltrasi orang Indonesia, mengontrol populasi, mengontrol kesehatan dan seterusnya. Selebihnya sih gagasannya tidak terlampau didebatkan. Ya, tapi kan kalau kembali lagi kalau kita bicara COVID, ini kan yang terjadi kan di seluruh dunia. Ya. Bahkan kita itu tidak terlalu parah kalau dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Ya. Jadi udahlah. Kalau kita bilang itu teori konspirasi, ya semua ada konspirasi. Iya kan? Tetapi kan bahwa virus itu memang terjadi di seluruh dunia kan gitu kenyataan, bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya sakit 2 bulan itu Bang. Ya nggak tahu itu konspirasi atau tidak, tapi sakitnya memang agak beda. Dan cukup serius ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah, saya di satu kesempatan bicara, yang paling prinsip adalah bagaimana menagih janji para calon ini Bang. Karena kalau bicara tentang narasi, ide, dan gagasan, saya kira template-nya banyak. Para paslon ini pasti punya tim ahli, dia punya konsultan, punya data-data yang akurat dan akuntabel untuk disampaikan secara terbuka. Makanya dalam debat kemarin itu data-data yang disampaikan oleh paslon, terutama 1 dan 3, ini kan keren betul Bang, tentang angka pengangguran, Gen Z yang kemudian kena PHK, kemudian akses terhadap dunia pekerjaan dan seterusnya, lengkap. Ya tapi kan kalau kita secara akademik itu kan semuanya kuantitatif. Betul. Kalau kuantitatif kan semua kita bisa bicara apa saja. Tapi kan yang dituntut itu kan kualitatifnya seperti apa. Ya kan? Ya. Di dalam kita mewujudkan apa yang kita janjikan. Nah sekarang gini, Andi. Kita kan sudah tahu pada masa lalu. Banyak juga kan pejabat-pejabat yang mau dipilih ini kan, calon-calon ini kan berjanji. Kemudian setelah mereka terpilih kan tidak bisa mewujudkan juga sesuai dengan apa yang dia janjikan kan. Itu sebabnya apa tuh? Kan ada satu istilah dalam bahasa Arab itu al-wa'du dain. Jadi janji itu adalah hutang. Ini hutang ini bukan hanya kepada rakyat tapi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, janji. Jadi kalau kita pakai terminologinya fikih ataupun tasawuf, jadi para pemimpin yang suka berjanji dan tidak dipenuhi, udah siap-siap aja tuh diaudit di akhirat Bang. Tapi kalau mereka mikir, sekarang kan persoalannya orang semuanya jauh dari akhirat kan. Itu kan hukumannya nanti kalau akhirat. Janji ini seakan-akan yang mengaudit itu cuma masyarakat pemilih, hanya warga, dan lupa bahwa janji itu dicatat sama Tuhan, ada malaikat di situ. Di akhir zaman nanti akan dicek gitu ya, bahwa tapi begini Adi, orang tuh lebih takut kepada KPK, Polri dan Jaksa Agung. Oh gitu ya. Kenapa? Karena hukumnya langsung. Tuhan kan nanti ada dalam proses nanti itu ada tobat, ada minta ampun, bisa ini kan. Artinya kalau dosa karena berjanji baca istighfar aja lah. Kalau janji di dunia repot kan, bagaimana? Langsung itu hukumannya. Kalau bicara tentang kenapa banyak janji para calon itu tidak terwujud, sebenarnya banyak faktor Bang. Ya. Pertama ya tentu ada kompromi dengan realitas politik, itu nggak bisa dibantah. Ketika ada Anies dulu dengan gagasannya yang dianggap bagus, ingin stop reklamasi, nyatanya reklamasi kan jalan. Oh jalan terus. Kalau kita mau landing dia kan kalau mau jujur, terlepas dari berbagai kontroversi terkait dengan Pilkada Jakarta 2017, menghentikan reklamasi itu adalah isu yang sangat populis, seksi yang dinilai pro terhadap rakyat. Meski dalam praktiknya kita juga tahu kan banyak reklamasi yang dilanjutkan. Apa yang terjadi? Ada realitas politik yang tidak bisa dibantah. Karena pembangunannya sudah terlanjur dimulai. Fondasinya dibangun dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi hal-hal yang semacam ini yang sepertinya memang agak sulit untuk dihentikan ya. Jadi realitas politik termasuk misalnya tentang bagaimana ingin menggusur orang Jakarta itu dengan ramah. Dengan ramah dalam arti yang tidak menimbulkan keributan di mana-mana secara fitrah politik. Penggusuran itu pasti menimbulkan kegaduhan, menyangkut tempat tinggal orang, Bang. Menyangkut ekosistem, menyangkut orang. Dulu Anies dinilai memanusiakan manusia itu karena penggusurannya itu sangat ramah. Jadi sebelum digusur mungkin diajak senyum-senyum dulu, diajak selfie. Tapi nyatanya kan banyak yang resisten dengan adanya penggusuran demi ingin membangun fasilitas-fasilitas publik. Ada satu kompromi yang menjadi bagian dari realitas yang kemudian tidak bisa dibantah, yang ini mengakibatkan betapa persoalan janji itu tidak tuntas 100%. Atau ada juga ya karena bang faktor tidak mampu, Bang. Tidak mampu. Soal banjir, kayaknya per hari ini belum ada gubernur yang 100% yakin dan mampu menyelesaikan persoalan banjir. Sudah banyak. Ada mulai istilah normalisasi, apalagi tuh yang terkait dengan sungai itu loh, Bang. Ada normalisasi, naturalisasi lah apa intinya. Intinya sungai itu kemudian dia terintegrasi dengan daerah-daerah penyangga yang lain. Tapi per hari ini juga kita tidak menyaksikan itu sebagai sebuah solusi terkait dengan banjir. Atau misalnya bikin sumur resapan. Bikin sumur resapan juga tidak menjadi solusi. Malah merepotkan. Jadi ini faktor ketidakmampuan seorang pemimpin secara umum, apalagi menyangkut persoalan-persoalan yang dianggap cukup ruwet ya. Banjir dan macet per hari ini kita belum nemu ada gubernur yang mampu menyelesaikan secara signifikan. Nah, debat-debat kandidat itu saya selalu mengatakan, Bang, dan bahkan cenderung nantang sebenarnya, berani tidak di antara tiga paslon ini sepanjang masa kampanye yang tersisa. Mereka mengatakan bahwa 4 tahun banjir tidak selesai, saya siap dituntut untuk mundur dan saya akan tunggu rakyat di Jakarta nagih janji saya di Balai Jakarta. Keren, Bang. 4 tahun tidak selesai persoalan kemacetan, saya akan turun. Keren, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral menurut saya. Padahal 4 tahun itu udah cukup lama ya. Cukup lama, itu batas maksimal. Dan anggaran ada. Ada, Jakarta ini kan otonom. Dana APBD-nya itu kan hampir setara dengan 4 kementerian, Bang. Ya, hampir 80 triliun. 81 triliun, Bang. Kan hampir dengan 4 kementerian. Ya. Bisa ngapa-ngapa. Dulu seharusnya 96, tapi karena 96 tidak bisa dihabiskan, diturunkan jadi 81. Nah, jadi salah satu cara bagaimana bisa menagih janji para calon gubernur di Jakarta kayak gitu caranya. Jadi calon ini harus berani bikin fakta integritas dengan warga Jakarta. Dalam sekian tahun tidak selesai, saya siap kalau warga Jakarta meminta saya mundur. Keren, Bang. Misalnya soal pendidikan gratis SD sampai SMA. 2 tahun tidak selesai, rakyat bisa tagih saya ke balai kota. Kalau saya tidak tuntas, saya siap dipertanggungjawabkan. Minta dimundurkan atau mundur dengan sukarela. Kan keren, Bang. Kalau itu bentuk kontrak politiknya, orang akan men-tracking satu persatu bagaimana komitmen politiknya. Nah, ini yang kemudian tidak terwujud. Jadi warga Jakarta yang katanya kritis rasional, mereka ini adalah orang kelas menengah rata-rata, harus bikin kontrak politik dengan para calon ini. Bagaimana cara work from home atau work from anywhere, atau pusat-pusat peradabannya itu pindah ke wilayah masing-masing. Itu keren. Dalam kurun berapa tahun itu bisa dituntaskan dan bisa dimaksimalkan. Ya kan kira-kira begitu, Bang. Jadi memang harus ada fokus. Jangan semua mau diselesaikan. Karena kan harus ada fokus problem-problem utama yang menyulitkan masyarakat, yang menyulitkan rakyat itu apa? Kan itu harus mereka analisis dulu kan. Ya kalau persoalan itu sebenarnya agak gampang, Bang ya. Solusi tentang kemacetan kan dari dulu indah-indah. Bagus-bagus. Pengangguran solusinya bagus-bagus, kemiskinan bagus-bagus. Cuman problemnya selama jadi gubernur dikerjain apa enggak? Kan itu saja. Ya tapi ada satu problem, Andi. Ini selalu saya berpikir ya. Kemacetan Jakarta ini satu, infrastrukturnya kan tidak bertambah. Paling flyover, underpass. Tetapi kan jalannya tidak bertambah. Sementara kendaraan sekarang itu mobil tidak pakai DP. Kalau pakai DP kecil 5% misalnya. Motor apalagi 500.000 udah bisa bawa pulang motor. Ya. Nah, jadi memang ada apa ya? Kendaraan murah,
Setiap orang bisa memiliki kendaraan. Yang kedua, transportasi publiknya masih lemah. Ya. Tidak ada connecting. Misalnya kita sekarang pergi, kan kita dari rumah ini ke Fatmawati, Lebak Bulus itu, mau naik kereta kan bawa kendaraan. Iya. Mungkin parkir di situ. Praktis ini juga macet. Atau orang mau ke Ragunan naik busway misalnya. Mobil tinggal di situ. Tapi kan dari rumahnya, dari tempat asal mereka untuk menuju ke tempat itu kan membuat kemacetan. Memang. Nah, kemudian antara satu busway misalnya dengan busway yang lain nggak connect. Bayangkan gini sekarang. Orang naik kereta cepat ya dari Bandung ke Jakarta, Halim, turun di Halim. Dari Halim naik apa? Harusnya kan ada kereta lagi yang memang menyambungkan mereka ke tempat lain. Ya, ke Bekasi, ke Depok, gitu ya. Gak usah yang paling vital itu ke bandara lah. Karena orang mengejar pesawat kan. Kan banyak itu. Akhirnya harus naik taksi lagi. Kena macet lagi. Nah itu problem-problem gitu kan harus diatasi. Iya. Atau salah satu solusinya mungkin membatasi pergerakan motor dan mobil, Bang. Jadi kalau sudah maksimal 5 tahun, haram hukumnya beredar di Jakarta. Cuman kan ini nggak ramah ke industri otomotif. Iya, tapi kalau mau jujur, ini akan mengurangi kok angka kemacetan. Kan banyak mobil yang sudah di atas 5 tahunan itu, ada yang 10 tahun masih beredar di Jakarta. Kan kejubel. Sekarang produksi mobil tiap saat kelihatan. Yang lama belum hilang, yang baru diproduksi dan dibeli dengan cara yang gampang. Saya kebayang ada solusi-solusi yang ekstrim, Bang. Saya untuk hal-hal yang penting. Kita kalau ambil contoh ya, kita ambil contoh kalau Singapura sih terlalu jauh ya. Kita ambil misalnya Malaysia, ya kan, Kuala Lumpur misalnya. Itu kan kotanya sama besar dengan Jakarta, penduduk relatif juga puluhan juta itu. Iya. Malaysia itu kan penduduk terkonsentrasi di sekitar Kuala Lumpur. Tapi itu karena banyaknya jalan akses orang untuk keluar dari kota dengan berbagai macam akses. Itu sehingga di kota itu tidak terlalu macet. Sama seperti di Bangkok misalnya. Saya amati itu di Bangkok. Memang pukul 6 pagi sampai pukul 8 itu macet. Ya kan, kita lihat tuh flyovernya tuh macet. Tapi setelah itu nggak macet lagi. Ini di Jakarta kan repot kita. Setiap saat macet, nggak ada jamnya. Mau pagi, mau siang, mau malam. Coba kalau Adi misalnya dari itu keluar tol, mau ke Kuningan, kan macet. Karena apa? Ya ini manajemen jalannya ini memang belum diatur. Misal terlalu banyak lampu merah. Ya kan, lampu stop ini kan memang yang membuat kemacetan yang luar biasa. Iya. Kan itu sederhana sebenarnya. Bagaimana memperbanyak underpass, bagaimana memperbanyak flyover. Orang U-turn itu tidak mengganggu yang di belakangnya misalnya. Itu sederhana ya kan untuk mengatasi kemacetan. Ya, saya sih sebenarnya kalau melihat problem krusial di Jakarta macet dan banjir, memang harus agak ekstrim. Macet misalnya ngurangi mobil, motor. Kalau udah di atas 5 tahun nggak boleh. Itu kan solusi, sekalipun ini tidak ramah. Kan kira-kira begitu. Tapi itu diprotes, nanti demo rame-rame orang. Ya nggak apa-apa, naik loh. Ada transportasi publik yang bagus. Caranya mungkin ada MRT, caranya ada seperti Singapura barangkali. Itu contoh ya, yang ekstrim maksud saya, Bang. Singapura tidak dilarang mobil yang sudah lebih dari 5 tahun. Tetapi pajak mobil yang sudah 5 tahun lebih mahal dari mobil yang baru. Otomatis orang nanti loh, harga mobil saya dengan harga pajaknya sama. Aku saya jual. Ya itu bisa jadi skenario juga. Tapi kan kayak gini dianggap tidak ramah dengan industri, Bang. Industri otomotif khususnya. Tapi kan kalau kita bicara industri kan bukan industri kita. Iya, kita semuanya assembling. Memang. Ya kan? Bukan industri kita. Mana ada industri mobil kita, industri motor kita kan nggak ada. Dan ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa persoalan kemacetan Jakarta itu sampai hari ini tidak selesai dan tidak kompleks. Karena harus berdamai dengan keadaan, harus berdamai dengan dunia bisnis, dan harus berdamai dengan yang lainnya. Padahal kalau mau jujur ya, saya kebetulan tinggal di Ciputat. Saya ikut MRT itu keren sekali, Bang. Cuma 15 menit kok ke Blok MKH itu cuma 20 menit, cepat sekali.
Padahal kalau bawa kendaraan sendiri bisa 2 jam setengah Kalau ke nyaman. Blok M, tapi kalau Blok M ke tempat lainnya kan macet lagi. Betul. Nah, itu yang kemudian tidak terkoneksi dengan baik. Ini yang saya kira memang hal-hal yang semacam ini menurut saya harus didetailkan dalam debat kandidat. Yang paling penting kalau saya ikuti ya perdebatan sampai 3 jam gitu ya, masing-masing paslon kemarin bagus semuanya Bang. Ya. Warga Jakarta itu ingin dimanjakan ya, sekalipun tidak ada benturan satu sama yang lain tentang ide dan gagasannya ya. Karena memang hampir sama kan, beririsan. Cuman kan yang menjadi pertanyaan kita itu bagaimana cara mekanisme menagih janji mereka itu? Ya itu tadi mesti ada memang fakta. Fakta ini kan tidak Fakta bisa integritas itu fakta loh. integritas ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat. Bisa dilakukan kesepakatan misalnya antara KPU, Bawaslu dengan partai politik. Iya. Bikin MOU supaya calon yang mereka dukung itu harus membuat fakta integritas seperti apa yang kata Adi tadi. Iya, kalau nggak begini ya janji sekedar janji. Iya. Janji sekedar janji, Bang. Kan gak ada lagunya dulu Bu Totopoli itu. Memang lidah tidak bertulang kan. Aduh. Kan kalau kita melihat visi misi kandidat ya, entah yang di Jakarta ataupun di tempat yang lain, canggih betul, Bang. Ya, ya. Canggih. Karena template-nya sudah banyak. Kota yang indah itu seperti apa itu kan udah banyak di dunia ini, Ya, Bang. ya. Bagaimana cara mengatasi banjir dan seterusnya, tentang pendidikan, tentang banyak yang bagus-bagus on paper. Di atas kertas bagus. Cuman kan setelah itu kan kita nggak pernah tahu. Wassalam rata-rata. Ya, itulah. Dan wassalam. Dan rakyat kembali diremehkan. Ya kan? Padahal kalau kita pikir, coba, saya tuh suka keliling ya. Kita nggak usah bicara Eropa. Kita bandingkan saja dengan Vietnam dan Malaysia dan Thailand misalnya. Betapa di kota-kota besar itu banyak sekali lapangan bola kaki. Kalau kita di sini kan ada lapangan bola tiba-tiba udah berubah menjadi gedung. Padahal kan itu nyaman itu. Karena kan bukan orang kampung saja yang mau main bola. Orang-orang kota ini kan anak-anaknya juga mau main bola. Masa semuanya harus ke Senayan? Ya kan? Tantri rebutan di Senayan. Tanah kosong dikit jadi kontrakan gitu. Jadi kontrakan. Ya artinya kan kalau tanah negara itu kan bisa dimanfaatkan. Atau negara membeli tanah swasta untuk kemudian dijadikan fasilitas umum. Iya. Saya rasakan tuh, saya dulu punya tanah, nggak bisa dibangun apa-apa, akhirnya dibeli oleh pemerintah untuk tempat pemancingan ikan, untuk tamannya kita kasih aja. Yap, oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur bicara tentang visi misi, entah itu Ridho, entah itu Dharma Pangrekun sama Kun itu ya, termasuk pasangannya Pram sama Ro, bagus semuanya Bang. Iya. Bagus, nggak ada yang kurang, nggak ada yang celah-celahnya. Kalau kampanye, jangankan gubernur, anggota DPR juga bagus kan. Kalau bicara campaign kan. Ya cuma Tapi afternya ya, bagaimana? yang menjadi rumit itu adalah bagaimana mekanisme menagih janji. Ya. Makanya kalau kita stressing misalnya satu persatu ini, bahwa ingin menyelesaikan Jakarta ini kan bukan hanya dari balai kota, tapi melalui RT dan RW, engagement masyarakat secara umum, ada insentif yang diberikan ke RT RW, ada yang kemudian dana operasional per tahun 200-300 juta. Ini keren Bang. Cuman kan orang tahu, satu, ini harus bisa diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, bagaimana dengan janjinya? Yang kedua, dana yang besar begini bagaimana cara audit dan pengelolaannya? Jangan sampai justru ada temuan. Jangan dianggap bahwa bantuan ataupun dana yang ke RT RW itu bantuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini dana dari hamba Allah yang kemudian seakan-akan tidak penting bagaimana audit dan pertanggungjawabannya. Termasuk seperti dana desa. Kenapa dana desa itu banyak temuan? Ini seakan-akan bantuan cuma-cuma dari negara, bukan untuk infrastruktur, bukan untuk pendidikan. Seakan-akan bukan kayak gitu. Ini penting sebenarnya karena dianggap sebagai zakat ya. Ya dianggap zakat fitrah. Dan itu yang saya sebut, jangan-jangan ini apa namanya dananya dari Allah gitu kan, dan nggak perlu ada pertanggungjawaban. Kan ini menjadi penting dan itu bagus kalau diwujudkan. Oleh karena itu yang saya sebutkan, kalau ini bisa diwujudkan, saya kira warga Jakarta mantap dalam konteks itu. Termasuk tapi begini ya kalau kita bicara tadi
Itu contoh ya, ini Iya, betapa hebatnya gagasan ini gitu loh, Bang. Ya, kalau kita bicara lagi sebagai contoh, tadi tidak perlu dipertanggungjawabkan. DPR ini juga banyak yang tidak dipertanggungjawabkan. Ya kan? Oh gitu, Bang ya? Karena kan dana-dana DPR itu kan lansam, bukan ad hoc. Iya, iya. Luar negeri habis 20.000 untuk ngapain? 20.000 US misalnya. Kan luar negeri mahal, Bang. Kan 20.000. Ya itu apa? Kalau misalnya dia cuma 1 hari di luar negeri, habis itu dia pulang. Atau harusnya 1 minggu, dia 1 hari pulang. Atau 2 hari pulang. Atau pindah ke negara lain, dapat lagi. Double-double tuh. Gitu ya. Itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Karena lansam. Nah jadi sedih juga kita. Kalau dana RT RW yang cuma sekian juta, sementara ini ratusan juta. Seperti itu. Jadi sudah memang dulu kan ada semangat supaya DPR itu juga semuanya harus dana-dana yang dimanfaatkan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya kan? Bukan lansam tapi ad hoc. Harus ada laporannya. Tapi harus diakui, Bang, secara ide dan gagasan ini bagus, Bang. Jadi memberdayakan RT dan RW dengan sejumlah dana yang fantastis. Menurut saya keren dan bagus. Tinggal satu direalisasikan. Yang kedua mekanisme laporan dan bagaimana mekanisme audit. Ya artinya kan harus ada juga coach ya kepada RT RW ini supaya tidak terjadi tadi ini lillahi ta'ala. Ya kan? Diundang mereka secara bertahap, ada berapa RT RW ini, uang ini jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya kan? Uang ini dipakai untuk kepentingan masyarakat. Bicarakanlah dengan tokoh-tokoh masyarakat, uang ini mau jadikan untuk aktivitas apa? Iya, kan gitu. Perbaikan infrastruktur, perbaikan selokan, bikin balai. Kan itu untuk pelatihan industri kreatif. Wah, itu kalau terwujud mantap, Bang. Jadi untuk menjadikan Indonesia sebagai kota global, saya kira bisa dimulai dari situ sebenarnya. Tapi sekali lagi, bagaimana cara melakukan ini hingga tuntas? Ini persoalan bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif, karena kan salah satu perdebatannya adalah Jakarta global dan salah satu kuncinya adalah ekonomi kreatif. Bahkan kalau tidak salah ya 65% orang yang kerja di Jakarta ini kan sektor informal, Bang. Nggak harus office hour dari pagi pulang sore atau malam. Sektor informal ini kan lebih fleksibel waktu, jam kerja, tempatnya kan lebih fleksibel. Ini menarik sebagai sebuah gagasan. Oleh karena itu, saya dari awal mengatakan secara ide dan gagasan banyak mantap. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menagih dan merealisasikan janji itu semua. Iya, kemauannya untuk mewujudkan itu yang paling penting. Betul, dan jangan sampai dana yang digelontorkan begitu besar, 200-300 juta, ini tidak ada hasil. Kalau memang ada RT RW yang tidak berhasil menumbuhkan industri kreatif, tidak berguna misalnya untuk penggunaan fasilitas infrastruktur, dananya harus ditarik, Bang. Harus dikembalikan kalau bisa. Kalau saya pesimis. Kenapa pesimis? Begini. Ini bagus menurut saya. Ini begini, ya mudah-mudahan ke depan ya. Pesimisme saya kan melihat yang sekarang. Mudah-mudahan yang ke depan itu bisa mewujudkan. Saya ambil contoh. Saya pernah kepada salah satu gubernur, saya video bagaimana jeleknya apa kita bilang God ya? Ya. God di depan DPP Gerindra, God di depan DPP Partai PAN. God apa selokan ya, God ya. Paret itu ya. Paret. Dan di beberapa tempat lain, nggak jauh dari pusat. Sekitar lingkungan sini, Pejaten, ya kan? Minggu, ya. Pasar Minggu gitu loh. Itu kan masih berantakan. Ini selatan loh, Bang, belum lagi di tempat yang lain. Makanya itu saja tidak bisa diberesin. Jalan kita ini, kita percuma pakai mobil bagus, di sini mau mahal harganya 5 miliar pun. Kalau sudah masuk ke daerah-daerah selatan, utara, jalan itu kan ditambal-tambal. Jadi menurut saya memang satu, keseriusan itu nggak ada. Keseriusan untuk mempersiapkan fasilitas yang betul-betul nyaman buat rakyat, buat masyarakat itu nggak ada. Ya kan? Kita nggak usah jauh-jauh nih, Pejaten Raya ini. Waktu dibangun sama Pemda DKI mulus. Tiba-tiba bangun kabel ini, bangun kabel itu, PLN bangun, gas bangun, Telkom bangun. Udah berantakan. Iya, kabel leleran di mana-mana. Dia ngambalnya sembarangan.
Nah, kalau pengalaman saya melihat misalnya satu contoh di Malaysia misalnya, itu di setiap tiang lampu merah itu ditulis nomor telepon. Kalau ada kerusakan jalan, telepon ke sini. Kemudian siapa PT yang bertanggung jawab yang memperbaiki jalan itu, langsung itu datang. Kalau di sini beda bang, setiap pengkolan ada pelang juga. Jasa tebang pohon. jasa jual beli rumah. Jual beli rumah. Ya, benar itu. Apa namanya, membeli alat musik second ya. Nah, Lengkap bang. ya. Itu di kita itu di kita nggak ada. Habis dibangun jalan infrastruktur, ya kabel keleleran di mana-mana. Ya. Yang di atas keleleran, yang di bawah nyembul. Itu kan bahaya buat rakyat. Jalan kaki. Kan ada yang kejadian kan, yang mahasiswa kena lehernya itu kan, sampai pita suaranya hilang, itu kan ngeri sekali. Ya, yang saya bilang saya lakukan itu bahaya juga. Kalau musim hujan besar, banjir, itu orang jalan kaki misalnya atau naik motor bisa masuk ke dalam, itu langsung bawa ke laut dia. Iya, hanyut ya. Hanyut. Nah, jadi memang pemimpin itu jangan dulu bicara yang hebat-hebat. Kalau kita mau jadi Jakarta ini sebagai kota global, kota industri, kota bisnis, ya kan? Jangan hanya lihat Sudirman, Tamrin, Rasuna Said. Cobalah lihat ke pinggir-pinggir ini. Pantas nggak kita dianggap sebagai Jakarta sebagai kota metropolitan dan kota global? Utara, barat, timur lah khususnya. Iya. Yang saya kira jauh. Jadi sebenarnya kalau mau jujur bang ya, saya selalu mengatakan kalau bicara tentang visi misi kandidat dalam sebuah debat yang dilakukan oleh KPU ini semuanya bagus dan mantap. Ya, Mereka sudah siap, timingnya terukur, statement-statementnya juga bagus. Tapi yang paling penting adalah dari sekian banyak janji politik, saya itu selalu mengatakan ada time schedule. Kemacetan insya Allah 4 tahun sebelum berakhir kelar. Kalaupun itu tidak dikelar misalnya 85% sudah bisa diatasi. Banjir 5 tahun mau selesai insya Allah ini rendemannya. Yang biasanya ini kerendam 8 jam, 7 jam bisa berkurang jadi 4 jam. Itu keren sekali. Keren. Kalau itu yang dilakukan oleh masing-masing paslon, diulang-ulang dalam perdebatan-perdebatan lain, bukan hanya di Kemayoran kemarin. Jadi setiap ketemu warga, setiap berkunjung, sampaikan saja visi misinya. Nanti bantuannya semacam ini, ada dana insentif, ada coworking, kemudian kerjanya dari rumah, from anywhere. Itu keren bang, kalau dibikin time schedule-nya, dikasih ke mereka, kasih footnote di bawah. Bapak Ibu, kalau saya terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, di antara janji ini tidak terpenuhi, silakan hubungi nomor ini atau saya siap diaudit di balai kota all the time. Waduh bang. Itu sambil saya catat apa yang disampaikan Adi itu. Serius sekali. Oh, serius bang. Serius. Kan janji politik itu kan nggak banyak. Paling 1 sampai 20. Jadi makanya 1 sampai 20. Apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil itu kan menyampaikan bahwa akan memanfaatkan 13 atau 14 sungai yang ada di Jakarta transportasi air. Itu nggak susah mewujudkannya. Apa istilahnya? Riverway ya? Ya, kan dulu saya ingat betul tuh masyarakat di sungai di Condet itu, itu kan dilewati oleh sungai Ciliwung. Dan itu selalu kalau hujan lebat atau di Bogor hujan, itu banjir itu di situ mereka setengah meter. Kalau saya nggak salah ya, Ahok itu melakukan perbaikan. Jadi dia keruk itu sungai, kira-kira 2-3 meter, kemudian sampingnya dikasih beton, udah nggak pernah banjir lagi sekarang. Kan sederhana. Nah, sayangnya tidak dilanjutkan itu sampai ke Kampung Melayu sana, karena di Kampung Melayu itu masih banjir yang dilewati oleh Kali Ciliwung. Nah, jadi itu setengah hati masih ya. Nah, jadi tidak sulit, anggaran segini besar 5 tahun berarti kan hampir 500 triliun. Jadi bagi saya sekarang bang, visi misi itu jangan hal-hal yang sifatnya abstrak, normatif dan susah diraba. Tapi kan para calon tim sukses ini ngomong, jadi namanya visi misi harus besar, nggak bisa. Jadi janji politiknya yang 20 itu harus ada breakdown-nya. Itu yang paling penting. Dalam kurun sekian tahun minimal bisa dikurangi persoalannya. Sekalipun tidak 100%, mungkin 75 atau 80. Dan kasih cetak tebal di bawah. Jika di antara visi misi ini tidak tuntas, bisa hubungi nomor ini
atau datang ke balai kota, saya tunggu 24 jam. Wah, keren Bang. Keren. Masalahnya apa? Setelah ngomong debat kandidat, visi misi, lupa. Jangan paksa rakyat untuk mengingat janji dan visi misi mereka. Mestinya pemimpinlah yang janji dengan ingat dengan omongannya. Rakyat kita ini kan sulit Bang. Dengan keseharian hidup mereka, ada yang habis PHK, kena pinjol, kena ojol, main slot, macam-macam lah persoalannya. Atap rumahnya bocor. Disuruh mikir yang berat-berat ya kan? Yang nonton debat aja kan nggak banyak Bang. Jangan dipaksa mereka itu berpikir dan mencatat apa yang disampaikan oleh para pemimpin. Pemimpinlah yang harus responsif. Dan yang paling penting bukan hanya retorika dan omong-omong. Makanya mumpung ini masih ada sisa waktu kampanye Bang. Jadi janji dan visi misi politiknya itu harus dicetak dalam poster besar lah. Dan dikasih aja tuh ke RT RW, pampang di situ. Bisa tidak misalnya diaudit mereka nanti kalau jadi gubernur dan wakil gubernur. Mereka itu harus punya kekuatan moral sebagai bentuk keseriusan bahwa mereka itu akan mewujudkan, merealisasikan semua janji-janji politik mereka. Tanpa itu semua mereka tanpa berdosa Bang. Sekalipun janji-janjinya itu tidak dipenuhi. Itu saja sih menurut saya. Besok-besok di 2 kali sisa debat ini ngomongnya bagus-bagus dan indah kok. Indah. Mereka bisa mendatangkan dari konsultan dari berbagai penjuru tanah air, konsultan dari berbagai penjuru dunia. Dunia bisa ngomong canggih-canggih bagaimana tata kota, mengatasi kemiskinan, desainnya bagus. Di kita ini problem realisasi itu yang paling sulit. Problem untuk menagih janji mereka itu agak rumit. Kan sebenarnya kalau gubernur Jakarta ini bisa memenuhi janji apa yang dia kampanyekan, udah beres dari dulu Pak. Saya kira terpilih jadi calon presiden 2029. Cocok itu. Iya kan? Betul. Kalau mau dipilih menjadi calon presiden 2029, wujudkan janji-janji itu di Jakarta. Ya minimal kalaupun toh tidak terpilih, disebut-sebut potensial maju. Kalau tidak capres ya cawapres lah. Cawapres lah. Karena masih ada Prabowo. Iya, cawapres ya. Kalau Prabowo kembali bertanding di 2029, memang agak sulit menantang petahana. Ya minimal jadi tapi kan bukan tapi kan begini, kan tidak mungkin Prabowo sendiri capres kan? Iya, kan? Ada capres-capres lain. Ya minimal bisa mendampingi Prabowo di 2029 udah mantap ini. Udah mantap. Mantap barang tuh. Udah mantap. Jadi di situ aja mikirnya. Enggak jadi secara prinsip begitu menurut saya. Jadi masing-masing paslon yang belusukan lah belanja masalah, udah bikin flyer kecil-kecil aja janjinya itu dicetak. Di situ ada nomor kontak dan siap diaudit, dipertanggungjawabkan semua janji-janjinya tidak terpenuhi. Menurut saya keren. Keren sekali. Ya ketimbang ngomong indah-indah, ini kan on paper yang menurut saya semacam kita baca makalah dan jurnal aja Bang. Ya udah dapat ilmu doang. Kalau mau jujur kita dapat ilmu juga. Tapi calon pemimpin itu tidak hanya sekedar ilmu, tapi janjinya itu harus dibuktikan. Termasuk misalnya soal bagaimana mengurangi kepadatan. Ada yang bilang misalnya Trans Jabodetabek sampai ke Cianjur, bahkan sampai ke Puncak. Bagus, keren betul. Apalagi yang disebut misalnya membatasi pergerakan ini, pernyataan Pak RK. Menurut saya bagus ya. Ini mungkin khas arsitek. Membatasi pergerakan orang itu keren. Jadi yang kerjanya, orang yang tinggal di Jakarta Selatan, jadi sebisa mungkin sekalipun kantornya di Jakarta Pusat misalnya, bagaimana caranya setinnya, entah 2 hari di kantor, entah 3 hari di rumah, atau kantornya yang dideketin, saya nggak tahu. Tapi itu bagus, sehingga orang itu tidak eksodus pagi-pagi harus berjubel ke jantung kekuasaan semua. Itu sudah kita buktikan pada saat COVID itu kemacetan berkurang, karena kantor-kantor yang utamanya di Sudirman, Tamrin itu kan tutup. Iya, dikurangi kan. Akhirnya orang menyewa kantor masing-masing di ruko-ruko di lingkungan rumahnya. Betul. Bisa kan? Betul. Akhirnya nggak macet. Rapat bisa lewat Zoom. Bisa. Iya. Semua jadi diputuskan dari situ. Kalau Gen Z ini nggak butuh kantor, dia kerja di laptop. Di laptop, kantornya di handphone. Iya. Di handphone, di laptop, terus dia singgah aja di kafe yang ada wifi. Iya, makanya saya di awal ngomong, kalau dari segi gagasan dan ide ini keren Bang. Calon-calon di Jakarta, RK khususnya yang saya kira memang dia arsitek, jadi gagasannya itu banyak diperbincangkan. Dulu misalnya ingin bikin rumah di atas rel kereta, itu bagus.
Nggak pernah ada yang kepikiran ingin bikin rumah misalnya di atas pasar. Nggak ada yang kepikiran, Bang. Ini kan untuk mengantisipasi orang nggak punya rumah. Kan Ya, kira-kira begitu. integrasi kan. Iya, termasuk misal work from home ataupun siapa lagi Pak Ram. Pak Pram juga kan bagus, Bang. Ide-idenya bagaimana mengatasi kemacetan itu. Menurut saya ini yang saya kira memang secara prinsip overall kalau ini bisa dikolaborasikan pikiran-pikirannya yang keren. Udah Jakarta aman, indah, tanpa macet, tanpa banjir, rakyatnya bekerja semua, tidak lagi luntang-lantung, tidak lagi pusing terkait dengan Gen Z yang di PHK, sekolah gratis, pendidikan gratis dan mantap. Apalagi saya mendengar sekolah gratis itu keren sekali Jakarta. Terutama sekolah-sekolah swasta yang mahal, Bang. Kan ada itu yang di Pondok Lawu ya, yang sekolah internasional tiba-tiba gratis. Waduh, banyak kawan-kawan kita yang tidak punya bisa sekolah di internasional, kan keren. Atau yang di internasional di Simpruk ataupun di Cimanggis, kan banyak gitu, Bang. Tiba-tiba digratiskan. Oh, mantap betul. Jadi tidak ada gap lagi ya Iya. antara kaya miskin ya. Kalau cuman SD sama SMA gratis kan anggaplah biasa nih, Bang. Di mana-mana sudah ada. Tapi menggratiskan sekolah-sekolah swasta yang selama ini tidak kena subsidi, tidak disentuh apapun, terutama di sekolah-sekolah favorit dan mahal. Itu keren, Pak. Udahlah, cocok ini barang. Jadi para calon gubernur di Jakarta itu aja jalanin. Janjinya sudah oke, sudah mantap, sudah kita ukur semua. Yang paling penting adalah kalau sudah duduk bisa tidak berdiri. Dan kita di dalam podcast ini tidak akan mendukung salah satu calon Oh, manapun. tidak, Pak. Kita lihat nanti. Betul, dan Ya kita akan kritis terus. Iya. Dan ingat, kalaupun toh kita kritis, nggak mungkin Jakarta ini bubar. Oke, Adi, luar biasa nih pembicaraan kita ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh para calon gubernur ini. Ya, kemudian mereka bisa menonton gagasan-gagasannya Adi Prayitno yang luar biasa. Nah, tinggal kita tunggu saja tanggal mainnya. Siapa yang terpilih dan kita tagih janjinya. Oke ya. Siap, Bang. Terima Oke. kasih, Bang. Terima Luar kasih biasa. Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.